Menjadi sebuah band yang sudah 20 tahun berdiri dan juga melewati ajang pencarian bakat band pada masa itu ya. Kalau sekarang sih isinya individual semua. Dan juga sudah merilis banyak sekali lagu, berkolaborasi bukan hanya dengan satu musisi, dengan satu genre yang sama. Gimana ya rasanya ya? Di grup tuh lebih parah. Kalau zaman dulu nih parah. kan, kalau zaman dulu misalnya kita lagi manggung terus ada yang salah gitu ya, entah vokalisnya salah tempo atau nggak salah lirik, Ngelirik itu udah. bisa diliatin gitu. Tapi kalau sekarang salah tempo, Dia ketawain. Langsung aja deh kita tanya sama Kotak. Mbak Tantri kenapa bajunya kayak baju e-sport gitu ya? iya dong. Kan lagi tren jersey nih. Iya iya. Sekalian promo ya, ini tuh jersey-nya Kotak versi 20 tahun. Masuk. Ini mau disalam, masih salam. Gimana kabarnya Kotak? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Apakah kalian semua tinggalnya di luar Jakarta? Gak, aku dan Cua di Jakarta, Sela di Jogja. Oh hanya Mas Ella doang. Oke. Saya yang jauh. Jauh sekali. Jauh ya. Enggak jauh sih. Tapi kontak batin itu selalu dekat. Oh siap. Jauh itu cuma jarak. Jauh tuh cuma jarak. Tapi siap, kalau siap. rasa masih sama. Rasa masih sama ya. Ngomong-ngomong rasa nih 20 tahun udah ngeband bersama ya. Enggak Gimana berasa dah? ya. Hah? Iya, kita kayak baru kemarin ya. Kayak baru kemarin yang pertama kali kesini. Bener banget, 3 tahun lalu Itu loh. bahkan 33 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Dan bukan lucunya ya, 7 tahun lalu kita juga ada event iya. bareng. Iya betul. Iya benar. IMG beraksi. Oh iya. Itu merayakan 10 tahun beraksi kalau gue gak Iya salah. benar. Iya betul. 10 tahun beraksi kan ya? Betul. Bukan 10 tahun kotak waktu Enggak, itu 10 tahun beraksi. Sekarang 20 tahun kotak. Iya. Makasih loh setiap pergantian usia ada di sini ya. Pergantian Itu momen. gimana, apa yang terjadi di tahun ini nih, memasuki 20 tahun, 27 September kemarin ngerayain apa? Kita ngerayainnya sama kerabat. Sama kerabat. Ah, Kotak. sama kerabat kotak kita makan-makan lesehan. Oh iya? Tumpengan. Terus ngobrol-ngobrol. Doa bareng. Cuman itu sih Syukuran kita. kecil-kecilan aja. Iya syukuran kecil-kecilan. Konsernya nanti di 23 November. Oh, oke. Gitu. Dan itu konsernya hanya di Jakarta atau tour gitu? Di Jakarta sih. Kalau yang Oh, konser oke. tunggalnya di Jakarta. Dan kumpul kerabat kotaknya kemarin juga di Jakarta. Di Jakarta. Itu pun ya Oke. sebenarnya kayak kecil-kecilan aja kerabat kotak yang bisa hadir, area Jabodetabek, mereka kumpul terus kita lesehan ngeliwetan gitu. Karena kan memang kita pengennya ngumpul bareng-bareng sama kerabat kotak di seluruh Indonesianya tuh nanti di bulan November itu tanggal 23. Oh, oke. Tapi kalau dari demografi fans kerabat kotak sendiri itu paling banyak dari daerah mana sih? Mostly sih Jawa ya, area Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lah ya. Jabodetabek sih. Hampir rata ya. Hampir rata. Jawa Timur juga banyak juga. Kalau by data sih memang masih dari area Jawa. Cuman kalau kita main di Kalimantan, di Sulawesi itu tetap aja ada Ada aja. kerabat yang datang dari kota mana gitu. Oh, BTW Mas boleh lebih dekat ke mikrofon ya? Iya gue gatel dari tadi deh pengen. Bisa majuan gak? Itu kedekatan. Oh kedekatan. Itu. Sri Mulat banget sih. Tapi kalau di luar Jawa sendiri gimana responnya? Pasti kan pernah manggung di luar Jawa nih, misalnya di Sumatera atau di Sulawesi gitu. Apakah mereka memiliki antusiasme yang sama dengan kerabat kotak yang di Jawa? Iya, jadi Sama. Kadang kita kalau manggung di Medan contohnya. Atau di Pekanbaru. Kadang yang kerabat Padang tuh bela-belain tuh datengin. Ada yang motoran bareng gitu konvoy. Kita manggung di mana. Terus ada kerabat Medan yang karena memang satu pulau kali ya. Walaupun jauh tetap dibela-belain Iya, gitu. iya. Jadi mereka janjian gitu. Jadi memang selalu ada tren dari kerabat kotak dari dulu tuh ada namanya ngebolang. Jadi setiap kali kotak konser di pulau mana gitu yang memang sekiranya jaraknya masih bisa ditempuh menggunakan transportasi mereka entah motor atau mobil mereka datang gitu. Kalau misalkan tadi kan saya bilang by data yang kita sampai detik ini
masih kita punya itu yang lebih banyak memang daerah Jawa. Tapi kalau misalnya kita setiap kali manggung di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di daerah timur Indonesia juga yang datang juga banyak banget. Terakhir kita manggung di Balikpapan. Kemarin Samarinda ya. yang tiba-tiba penontonnya tuh yang banyak banget itu. Ini orang nih perasaan kalau pas datang ke sini sepi-sepi aja nggak ada orang, tapi pas lagi mau kotak manggung datang dari mana ya? Itu rame banget. Oh iya. Oh wow. Oh iya. Oh, ya. Ini ngomong-ngomong soal touring, ada yang berubah gak memasuki tahun ke-20 dan mungkin kalian juga umurnya udah gak muda gitu ya. Mungkin Dan kalau bangun dari pagi, kalau dulu mungkin waktu pas 20 tahun lalu tour keluar kota pertama kan, wah kayak semangat banget. Semangat itu masih ada gak sih? Kayak ngumpul, kan touring itu kan kayak lagi jalan-jalan ada vibe jalan-jalannya gitu. Kalau dari segi kerabat kotak dulu ya, kalau dari kerabat kotak yang mereka sering touring mungkin zaman dulunya masih belum menikah gitu, mereka ngebolang. Kalau sekarang ngebolang lagi tapi tambah pasukan. Pasukannya tuh anak-anak mereka. Oh, oke. Iya, sekarang udah ada yang tiba-tiba mereka dari mereka ada yang menikah, terus punya anak. Jadi Kerabat. Malah dapet jodohnya di komunitas itu. Oh iya ada jadi juga. itu semua dibawa konser, anak-anaknya pada nonton. Dapat jodoh dari kerabat kota. Iya, umur 4 tahun, 5 Pahala tahun. kalian besar sekali. Aduh ini. amin. Oh, amin. Maksudnya. Hah? Amin. Menjodohkan secara tidak langsung ya. Minimal naro ini deh. Masjid ya. Amin ya Allah. Amin. Jadi kalau dari kalian sendiri, Kalau kita sendiri sih masih antusias kok. Iya. Kalau sekarang mungkin dulu kalau touring-touring gitu kita bangunnya siang gitu ya. Sekarang mau kita flight sore atau flight siang kita tetap bangun pagi. Karena kebiasaan nganter anak Anak oh sekolah. iya itu. Udah pasti bangun pagi. Betul. Oke, jadi mau jam berapapun flightnya tetap bangun pagi ya. Iya, dan kita memang rata-rata mintanya flight pagi ya selalu ya. Selalu first flight. Oh, Jadi kalau ada jatah manggung kita jam 11 ya, oh ngantuk banget ya. 11 malam ya. 11 malam maksudnya. 11 malam Oh bener iya? ngantuk. Iya. Jadi kita udah kayak bapak-bapak ibu-ibu gitu yang benar-benar rutinitasnya pagi banyak rutinitas mau nggak mau sebelum pagi subuh. Terutama aku ya, aku tuh 4:30 udah bangun. Yang biasanya bangunin anak, mandiin nganterin sama seperti jadi kebawa pas waktu tour pengen bangun siang nggak bisa, tetap bangun pagi udah ke memori gitu. gila. Itu kalau misalnya kita bilang dari segi touring gitu ya, itu kan hal yang bisa ngebondingin antar personil gitu. Cuma ada juga yang lebih milih untuk nggak satu flight gitu. Entah karena keselamatan. Ini bahasa ininya kalau ada apa-apa jangan semuanya hilang gitu. Kok serem ya? Kok kita nggak kepikiran ya? Loh tapi, oh nggak kepikiran? Enggak kepikiran. Sebisa mungkin kita berderet tuh tantri, cua, sela. Ada apa-apa gandengan ya. Yang penting pokoknya kalau satu pesawat sama anak-anak saya nggak mau sampingin tantri nggak mau saya. Kenapa gitu? Wah, parnonya lebih dari saya gitu kan. Oh iya? Baru turbulens gitu. Sakit semua. Akhirnya korbannya anak-anak produksi semua kan. Udah itu aja. Kalau nggak cua nih dicubitin. Aduh. Padahal turbulens belum. Apalagi yang parah itu sampai. Oh iya. Masalahnya sini juga takut gitu. Mau pegangan siapa gitu. Bentar, kalau cuman greget tangan itu Iya. sakit memang. Tapi ada lagi yang lebih serem. Apa? Cua maafin gue ya cu ya. Kalau gue ada salah ya. Oh gitu minta. Kan kita jadi aduh kenapa. Takut kan. Tapi mikirnya menarik kemana-mana. juga ya. Tapi aku Kian. juga baru kepikiran dia bilang gitu. Jangan dong, jangan nanti aku sama siapa. Enggak, Jangan. tapi aku setelah dia ngomong kayak gitu, aku tambah takut aja. Oh jadi tambah. Musim hujan bro. Jangan bro. Tapi emang nggak tahu ya. Saya sempat baca gitu. Maksudnya pemisahan anggota keluarga atau bahkan anggota band itu dikarenakan kalau ada kenapa-kenapa, nggak semuanya hilang. Ya Allah. Ada yang mikir sampai sana ya. Ya, Iya karena aku juga baru dengar. ternyata cukup logik. Pertama juga saya lihatnya, waduh, buset, ini ngeri juga bacanya ya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, amit-amit nih misalnya saya berkeluarga nih ya. Terus kalau saya sekarang keluarganya bertiga nih, saya istri anak. Nah kalau misalnya satu pesawat amit-amit kenapa-napa hilang semua. Tapi kalau dipisah, seenggaknya ada yang tetap stay. Kok saya Kita tambah- berdoa. Ya Allah,
selamat. Nah, Guys, itu aja. stick together. Iya sih. Kita barengan aja Stay terus ya. together. Oh jadi malah makin mau bareng. Iya, jangan macem-macem ya guys ya. Stay together, till Jana. Iya, tim Jana. Tapi kalian nih vibe-nya nih ngebanyol banget ya bercandaan. Tapi emang secara off the screen, off the stage memang sebecanda ini bersama. Off kamera, di luar kamera lebih parah. Oh lebih parah. Lebih parah. Tapi sebenarnya fase kotak ini udah di fase dimana tidak pernah merasakan hal yang serius dibikin serius. Oh gitu. Jadi seumpamanya ada pembahasan serius, dibikin bercanda aja, biar santai aja. Nggak kayak 5 tahun sebelumnya saling bakar-bakar nih, maksudnya ego ya, masih ego. Tapi setelah kita melewati fase dimana kita melewati sama istri sama anak, jadi egonya agak turun, jadi kebawa di band. Jadi kita kalau ada apa-apa, ya udah bercanda aja deh. Di grup tuh lebih parah. Kalau zaman dulu nih, kalau zaman dulu misalnya kita lagi manggung terus ada yang salah gitu ya, entah vokalisnya salah tempo atau nggak salah lirik, Ngelirik itu udah. bisa diliatin gitu. Tapi kalau sekarang salah tempo, Dia ketawain. Iya jadi lawak. Akhirnya jadi gimmick. Nih Oh juga jadi nih. gimmick. Iya. Gak apa-apa sih sekarang bisa jadi konten kan dinaikin di TikTok terus jadi Lah, salah ngelit di stop, Pak. Oh, salah nih. Oh bisa gitu ya. daripada penonton yang Iya bilang sih. salah, mending Iya, gua iya. salah ulang aja. Gitu. Itu Ulang. menerima kesalahan ya. Dan menjadikannya konten gitu. Dan akhirnya terbiasa seperti itu, penonton akhirnya nungguin joke itu akhirnya kayaknya. Perasaan kita nih band rock, woi rock. Sudah tidak perlu validasi itu. Iya sih. Jadi kalau sekarang udah ya udah ini oh ya band kotak ya rock lawak lah gitu. Rock apa adanya. Bentar, tapi band rock. Tapi kalian 4 Oktober kemarin baru merilis kotak akustik ya? Iya betul. Kenapa tiba-tiba merilis akustik yang bahkan barusan gue dengar. Terus drumnya pun kahon itu ya. Ya, betul. Kenapa memilih untuk merilis akustik? Sebenarnya udah lama ya. Pengen dulu kan kita sempat ngeluarin The Best ya. The Best. Tapi aku pengen The Best kali ini akustik deh. Jadi gitu? inget waktu albumnya Ada dideketin dulu. terinspirasi dari albumnya Firehose akustik The Best-nya. Jadi kepikiran bikin The Best. Semua hitsnya dibikin akustik tapi. Oke. Itu live atau tracking? Tracking. Oh tetap tracking. Tetap Iya. tracking. Wah tracking yang kahonnya ini juga ya, sakit juga tuh. Sebenarnya tracking yang paling saya hindarin. Oh iya. Take akustik paling susah. Kapalan Mending ya, main- iya. kapalan ya. Susah Pak, akustik itu harus neken gitu, nahan napas, masuk mic masalahnya, Iya kondensor. benar. Pakai masker kan aku. Iya benar. Gak enak, paling males aku take akustik. Tapi Itu pengen. nggak dari preamp itu, dari mikrofon. Aku mikrofon. Wih, puris ya. Aku suka todong. Berarti sampai bunyi-bunyi apapun tuh semuanya masuk tuh. Oke. Dan bedanya apa waktu ngerekam akustik itu sama yang biasa? Ada feel yang berubah nggak? Karena kan ya kalau biasa dengerin musiknya Kotak apalagi pas kemarin sempat collab sama musisi-musisi muda juga ya. Maksudnya ya, sorry muda. Maksudnya lebih muda dari kalian. Iya. Kita masih muda, kita masih generasi muda. yang saat ini. Makin keras tuh bunyinya ya. Maksudnya apalagi yang sama Lomba Sihir tuh. kalau nggak Iya salah. betul. Feel-nya berubah gak sih? Kayak, wah kayak berasa lebih kopong gitu. Betul. Apa sih kok betul? Iya, ngerasa berubah Pak. Memang. Jadi, Iya Pak ya Dek. jadi begini ya Dek ya. Kok jadi embah gitu? Feel-nya jadi embah gitu? Iya. Kalau ketawa aja ya, gak usah ditahan. Ya itulah part of vibe musik akustik ya, dimana kalau memang butuh full banyak bunyi-bunyian yang dikontribusiin, ada violin, ada string, tapi kita sedikit meminimalis string karena kita memang benar-benar pure kitanya aja gitu. Tapi ya inilah Kotak, walaupun kopong ya ini akustik versinya Kotak gitu. Tapi gimana caranya dari kekopongan itu tetap harmonis sesuai dengan vibe-nya Kotak. Oh, oke. Nggak mau Merilis. dikurangin, nggak mau ditambahin, yes itu.
Berarti kotak versi friendly di kafe-kafe coffee shop. Nah itu maksudnya. Pengennya gitu. Pengennya gitu. Tantri biar- kemarin kan bilang gitu. Aku pengen nyanyi-nyanyi tuh kayak di kafe. Bener itu kata si Tantri. Aku pengen nyanyinya santai. Kayak di kafe-kafe. Nanti orang-orang ngopi. Bisa bawain ngopi tuh nggak harus kena Berisik banget. Santai. Kayak gitu sih memang vibe-nya dibikin seperti itu. Itu berencana untuk semua lagu, karena kan itu kan masih beberapa doang. Iya. Masih 3 yang belum dirilis. Iya, ada kurang lebih ada 12 lagu ya. 12. 12 lagu. Pengen kita kan memang sebulan sekali waktu itu kan. Cuman karena terhambat produksi videonya justru. Jangan Jadi bilang agak- gini, musiknya Ya, udah selesai. Videonya Sini, tugasnya dia. Divisinya dia. Langsung tunjuk-tunjukkan ya. Iya. Nggak mau Jadi dituduh itu. nih, divisi musik sudah udah selesai. selesai. Oh, udah selesai. Divisi, Oh jadi ini ada pembagian betul, tugas ya? tugasnya masing-masing di kotak. Musik di Masela, Tapi- video di... Tapi enggak juga, kadang tiba-tiba main tunjuk-tunjukan itu bisa terjadi. Oh bisa juga. Enggak ada divisi-divisi yang asal nunjuk aja, lo ini ya, lo ini gitu. Jadi double triple job lah ya. Iya. Yang Oh, iya. penting semua kerja ya gitu. Yang penting semua Tapi kerja. lo ditunjuk juga kan mau kerja kan. Tiba-tiba ya mau gak mau. Mau nggak mau. Tadi sempat ngebahas juga mengenai kerabat kotak yang sudah bertumbuh. Ada yang sudah menikah dan macam-macam lah ya. Kalian tuh melihat itu sebagai hal yang natural. Ya udahlah, emang kita mulai sebagai musisi muda. Sekarang fans kita juga ikut menua. Ya udah. Atau sebenarnya kalian ada kegelisahan untuk peremajaan? Iya pasti dan manusiawi sekali gitu, pengen peremajaan memang ada pasti ya. Makanya kenapa akhirnya kita bikin kolaborasi untuk, kan Beraksi nih endemiknya kotak banget waktu itu Banget, kita ya. bikin. Terus mungkin gak sih lagu Beraksi bisa dirusak atau enggak dibikin yang didengar tuh sama anak zaman sekarang ya, salah satunya Lomba Sihir. Itu kita pengen nge-grab masa-masa sekarang yang bisa, oh ini musik zaman sekarang gitu. Itu salah satu cara kita kemarin buat meremajakan si Kerabat Kotak. Tapi kalau aku ngelihat Kerabat Kotak akhirnya juga menua dengan bertumbuhnya mereka dengan keluarga masing-masing sih, itu memang natural seperti itu. Dan memang kita ngelihatnya kayak, oh justru sampai detik ini mereka masih loyal ya dengan tetap hadir di konser Kotak. Dan tidak menutup kemungkinan di salah satu, misalnya kayak di festival-festival musik itu kan juga bisa jadi salah satu cara kita untuk meremajakan fans kita, dari mereka akhirnya mendengar, oh ya lagunya Kotak ternyata di lagu ini ya, nggak lagu itu aja gitu. Tuh salah satunya sebenarnya. Tapi concern itu makin menjadi gak sih semenjak era TikTok? Karena kan kita bisa lihat musisi sekarang kayaknya hampir semuanya memasukkan agenda untuk memasari lagunya lewat TikTok ya. Atau kita bicara sosial media pada umumnya sekarang kan apa-apa dilihat dari validasi penggunaan sound. Ya. Kayak dulu Temeli bisa tiba-tiba out of the blue lagu Bagaikan Langit dibikin versi yang burung gagak. Bagaikan langit, wah gitu kan. Terus tiba-tiba rame banget yang pakai. Itu concerning gak sih buat kalian untuk gimana ya biar bisa masuk ke anak muda, atau ya fuck it lah. Ya udahlah masuk diterima gitu. Karena kan spiritnya rocker biasanya lebih, yang saya tahu lebih bodo amat. Ya. Kalau kalian concern kayak aduh gimana ya, maksudnya ada sempat mendiskusikan itu gimana ya kita buat masuk nih ke Gen Z, Gen Alpha, atau ya udahlah biarin aja gitu. Salah satu, kalau dibilang bodo amat sih mungkin enggak juga ya. Karena dengan tadi kolaborasi tadi, itu salah satu pemikiran kita harus collab nih gitu. Dengan musisi-musisi yang memang cross genre. Terus juga dari, alhamdulillahnya lagunya Kotak itu bisa masuk gitu. Dari untuk orang tua, lagi anak-anak muda sampai anak-anak sekolah yang Gen Alpha. Alhamdulillah bisa masuk semua. Itu mungkin juga terjadi secara natural ya. Kita organik sih. Organik gitu. Kita juga nggak yang getol-getol banget gimana caranya gitu. Yang lanjut. Siapa? Nah begitu dah.
Iya, yang kita kaget justru ada lagu Haters waktu itu di TikTok tuh yang rame karena ada satu konten creator makeup itu pakai lagu itu dan FYP di mana-mana gitu. Hah, Haters tuh kita nggak pernah promoin kan. Itu tahun 2000 berapa lagu tuh? 2017 apa 2018 Ya, lupa ya segituan ya. Itu loh kok naik? Oh ya udah akhirnya organik aja nggak ada tuh dari dulu kan kita masih di label. Sekarang kita sudah tidak di label. Waktu pas di label kan memang kita ada terima-terima beres doang. Nah, sekarang tuh setelah kita keluar dari label, kita mencoba untuk bagaimana cari cara ini gimana ya bisa masuk ke konten-konten yang organik ini bisa dinikmati sama Gen Z dan akhirnya mereka menggunakan soundnya kotak. Yang menarik kan kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka suka dulu nih ada satu lagu yang dia suka akhirnya dia mengulik mundur. Jadi kita nangkepnya itu aja pas misalnya nih kalau dari kotak sendiri sih bukan kita maksa musiknya jadi zaman sekarang, tapi gimana caranya ya mungkin kontennya yang bisa relate sama anak zaman sekarang sambil dimasukin soundnya kotak. Jadi konten dulu baru musik-musiknya kotak. Makanya kenapa di si kotak akustik itu beberapa lagu hitsnya kotak kita bikinin akustik juga salah satu cara kita untuk bisa masuk telinga anak-anak zaman sekarang. Oh, oke. Berarti tetap ada upaya untuk kesana ya? Ada dong, kita kan harus update untuk itunya. Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak update ya bikin lagu-lagu doang ya buat apa juga gitu. Walaupun memang tidak semudah itu ya dari era kita yang memang terima beres dan juga dari era radio sama TV doang dan sekarang harus TikTokable. Itu kayak yang ya udah kalau memang pun kan ada waktu itu dulu sempat ada bikin lagu beraksi atau lagu apa aku lupa. Itu sama konten kreatornya nanti kita bikin koplo nih. Ya terserah aja gitu kalau misalnya mau dibikin ya silakan aja. Dan untuk di TikTok ya maksudnya. Jadi ya kan toh nanti mereka akan dengar versi aslinya. Oh ya. Berarti memang tetap ada upaya untuk peremajaan tapi lewat katalog-katalog yang udah ada berarti ya? Iya, tapi ya kita juga tetap bikin karya kan. Di tahun 2020 sama tahun 2022 kita bikin album yang kita kompos sendiri, kita produserin sendiri. Ada album Identitas sama mini album 18 Plus itu tema yang kita usung itu memang relate sama anak-anak zaman sekarang. Tapi dari segi musiknya sih memang kita sound-soundnya paling ya agak ada yang diremajakan ya. Oh oke. Bengek. Latah. Selama 20 tahun ini ada yang belum kalian capai gak? Kan pasti sudah melewati berbagai achievement ya. Kalau kita bicara checklist, berhasil tampil di sekian banyak, berhasil mencapai berapa. Ada sih ya. Masih di bucket list ya pokoknya. Iya. Apakah tampil di negara tertentu, apakah? One year later. Gini, kita ya mungkin ya nggak tahu ini kotak ya. Ini kotak. Aku coba kalau ada yang salah disangkal. Iya. Kita tuh kayak ngerasa ternyata lebih sulit untuk mempertahankan brand ini gitu. Impian itu kan memang harus ada ya, target-target segala macam. Cuman setelah kita jalanin kayak punya target malah jadi ambisinya tuh terlalu kuat dan akhirnya nggak natural gitu buat kita. Kita jadi kayak berambisi untuk kita harus kejar target itu. Capek rasanya gitu. Kalau terlalu berambisi di usia kita yang sekarang dengan alhamdulillahnya dengan semua bucket list yang udah kita pengenin tuh alhamdulillah sudah tercapai sebenarnya di 20 tahun ke belakang. Tapi kalau sekarang kita kalau ditanya kayak gitu lebih ke kayaknya yang justru paling lebih sulit tuh saat ini lebih kayak mempertahankan dan mengadaptasi kondisi era musik yang zaman sekarang gitu. Itu menurut kita tantangan yang lumayan berat. Itu sampai ke situ aja udah achieve goal yang baru sebenarnya. Tapi kalau misalnya harus kolaborasi dengan siapa, kita sih open banget kolaborasi dengan siapapun. Tapi kalau misalnya harus yang mau sama ini. Alhamdulillah sih 20 tahun ke belakang sudah tercapai gitu. Itu sih benar gak sih? Benar. Benar kan? Cakep. Weh. Apakah mungkin kali-kali pengen punya venue? Enggak ya? Atau pengen punya toko musik? Mungkin brandnya kalian mungkin atau ini. apa gitu? Ada gak yang duniawi gitu ya? Kalau untuk mungkin gini mungkin perlu saya perjelas gitu yang lebih duniawi lebih gitu. spesifik ya, Iya atau mungkin legacy ya berarti ya. Iya. Legacy. Boleh Oke, legacy boleh lah. Untuk saat ini kita alhamdulillah sudah punya PT sendiri.
Oke. Nah sekarang memang lagi kita Itu pikirkan. sesuatu tuh ya, musisi Ya. itu boleh dicatat. Tanya tuh. dong nama PT-nya apa? Nama PT-nya apa? Sebutan. PT Kotak Deras Rezeki. Oh, Itu salah satu doa. PT Kotak Deras Mantap, Rezeki mantap. Bersama. Biar Oh, deras rezeki bersama. PT Kotak Deras Deras Rezeki Rezeki Bersama. Bersama. Karena Oh, rezeki kan boleh, bisa boleh dari manapun, bukan hanya materi kan, tapi Iya, kesehatan iya, dan iya, lain-lain. iya. Nah sempat sih memang waktu itu kita ada omongan. Kita kan gak mungkin ngeband terus. Walaupun kita impian kita memang ngeband terus. Tapi kan faktor dari suara, fisik segala macam pasti ya. Kita juga harus mikirin kita harus legasinya apa ya. Entah kita bikin dinas sosial kah atau Foundation, dinas sosial. Foundation. foundation dinas sosial ya Iya, Wak. sekarang kita kan kotak kan, bisa aja kotak amal. Iya. Iya, Enggak ada yang bisa tahu juga kan. Tapi pasti bukan kotak suara ya, bukan ya? Itu juga tadi ambil mau. Itu kalau boleh didaftarin dulu di Haki. Lumayan loh itu. Kotaksuara.com gitu. Itu pasti mahal, ada yang mau beli itu nanti itu. Jadi Terus habis itu kita juga nanti ya kita nggak tahu kita entah punya label sendiri atau apa. Iya Itu tuh. memang itu doa-doa dari kita Kotak mungkin. Records gitu Ya ya. amin. Amin. Diaminin. Iya sih, kalau duniawinya spesifik seperti itu ya iya pengennya. Kotak store gitu ya. Pengennya tuh sebenarnya kalau ngomong tadi dunia, akhirnya aku baru ingat. Jadi kita tuh pengen punya satu tempat di mana tuh di situ jadi kayak memorabilianya kotak. Terus nanti kan si Cua kan suka ngegambar-gambar. Jadi beberapa tahun belakangan ini tuh dia bikin apa namanya baju-baju kotak dari tangannya dia sendiri, dari apa namanya gambarnya dia sendiri. Ya masa tangan orang. Iya. Kebetulan beliau juga fashion stylist kita. Beliau. Ya, daripada bayar orang sama teman sendiri gratis. Iya gratisan. Iya. Apa itu per jam? Apa itu nggak ada. Jadi apa yang kita maksimalkan sama teman sendiri kenapa enggak gitu. Oh. Tapi kan kayak gitu-gitu bisa dikembangkan kan nanti ya. Bisa, ya amin bisa, amin. bisa. Iya. Tapi tagihannya ke saya kadang. Oh, Karena sebagai komisaris Iya, ya. Habis belanja baju, ya. oh gitu. Jadi ada tembusan dulu ya, tembusan untuk tagihan tuh siapa? Tembusan. Invoice ya Pak. Iya. Gitu. Oke, semoga semuanya tercapai. Amin. Amin. Biar ada legasinya ya. Biar Amin. ada legasinya ya. Betul. Dan top kemarin barusan gue juga ngelihat top lagu-lagu kotak di Spotify. Itu gue nemu ada 4 lagu lah ya, kurang lebih ya. Masih cinta, pelan-pelan saja, beraksi selalu cinta. Itu lagu kayaknya udah 10 tahun lebih semuanya tuh. Menurut kalian kok bisa? Kenapa yang top itu justru lagu-lagu yang udah 10 tahun gitu? Menurut aku, Apakah waktu... monggo Bu Haji. Sebentar, ada pertanyaan ini. Apakah jangan-jangan 10 tahun lalu itu atau mungkin lebih gitu ya, waktu pas lagu itu dibikin, ada sesuatu di kegelisahan atau apa saat waktu bikin lagunya yang bikin lagu itu sampai 10 tahun lebih masih aja jadi top gitu? Ada nggak waktu tahun itu dibikin? Iya, gini, ada beberapa faktor sih. Aku tidak menutup kemungkinan memang waktu pas lagi, kayaknya rasanya nih hampir semua anak band, nggak tahu ya. Beberapa teman-teman bandku sih, beberapa teman-teman musisi-musisi yang sering ngobrol sama aku tuh, album pertama tuh jadi kayak album yang punya maknanya tuh lebih dalam karena memang punya perjuangannya dari album pertama. Jadi kayak ada, gue butuh validasi di album yang pertama ini band ini. Jadi kayak punya energinya tuh kuat banget di album pertama rata-rata yang teman-teman aku sering cerita. Di era itu, kalau kita ngomongin era lagi, dulu kan satu album itu tuh promosinya itu kita kan hanya dari dua apa namanya, dua output ya, cuman radio sama TV. Gitu. Jadi orang-orang tuh nungguin lagu itu ya dari situ, dari radio dan juga dari TV. Jadi orang akan fokus lagunya dan ya alhamdulillahnya itu ada faktor luck deh, ada energi tertentu memang di beberapa lagu-lagu yang memang awal-awal kali Kotak buat itu kena di pendengar Indonesia. Dan kalau dibanding yang sekarang gitu, sekarang tuh kayak macam menurutku, nggak tahu yang lain, lagu tuh udah blur aja gitu, ditebar aja, makin banyak karyanya, nanti mana yang dapet itu yang bisa didengar sama banyak orang karena medianya tuh udah makin banyak untuk memperkenalkan lagu.
Terus pilihan orang-orangnya juga udah makin kreatif banget yang zaman sekarang, yang semuanya udah bikinnya lagu terus keluarin gitu. Jadi untuk yang kayak everlasting yang bener-bener aku inget banget ini lagu siapa? Oh ya, tapi beberapa tahun kemudian ini yang mana ya gitu. Itu sama pun di Kotak gitu, sama. Jadi kayak pas kayak di album-album yang sekarang Kotak juga usia lagu-lagu yang sekarang untuk kita dengerin ke pendengar Kotak itu juga kayak yang gue masih kangennya sama lagu-lagu yang lama karena mereka punya memori itu gitu. Kalau yang sekarang tuh memorinya tuh kayak lebih banyak distraksi aja. Kalau menurutku lebih banyak distraksi, kayak gue lagi dengerin lagu ini terus tiba-tiba gue nggak suka bagian refnya, gue slide lagi ganti lagu kan kayak apa Friday apa Song of Friday Music Friday kan itu kan beratus-ratus lagu tuh muncul lagu baru kan, jadi kayak cepet-cepet. Kalau dulu enggak, jadi misalnya ada lagu beraksi, oke kita promoin lagu beraksi di acara TV ya, beraksi aja yang dibawain terus-terusan sampai enak sampai kita aja yang bawain, enak banget ya ini lagi gitu. Tapi ternyata mendapatkan efeknya sampai 10 tahun lebih lagu itu masih bisa didengarkan gitu. Makanya ya alhamdulillah kita sempat berada di era yang memang menurut kami butuh usaha juga, tapi butuh maksudnya dapat efek yang panjang ternyata gitu di era dulu. Dan sekarang memang masih bisa nggak menurut kalian mengcopy ulang metode yang sama? Misalnya rilis lagu baru nih, terus nge-push itu terus di mana-mana gitu tanpa membuka diri untuk lagu-lagu yang sebelumnya gitu, biar orang taunya itu terus gitu. Masih efektif nggak yang kayak gitu? Itu jadi distraksi itu justru bukan datangnya dari luar kalau yang sekarang, dari kita sendiri. Oh gitu. Tanpa dipungkiri ya, misalnya kayak gini, ini kita promo ya lagu ini ya. Jadi kita cuman promo misalnya itu ini efek dari sosial media menurutku. Jadi kalau pas kita lagi posting yang bukan promo, itu likes-nya banyak banget, yang nge-view banyak banget. Tapi giliran promo lagu sendiri di aku tuh kayak, hah ini kok likes-nya dikit sih? Jadi udah insecure duluan, udah deh besok biar engagement-nya jadi oke, algoritmanya oke, kita posting yang lain. Jadi belok yang harusnya fokus ke lagu itu. Ini kelemahannya di Kotak. Kan aku memang lebih concern bagian sosial medianya. Oh ini pembagian tugas lagi ya. beda divisi. Musik, sosmed, video. Oke. Siap. Itu masih PR kita aja. Jadi kayak Jua, Sela, itu aku juga sama. Jadi kita misalnya kayak bikin konten fokusnya di lagu ini aja. Itu pun kadang-kadang kayak ntar deh lagu yang ini karena likes-nya dikit gitu. Lebih ke likes-nya. Itu aku pun merasakan itu. Soalnya dulu di play di TV, di radio nggak ada likes-nya ya. Sekarang lebih cepet ya responnya kan. Jadi kalian nggak bisa tahu psikologisnya ya. Iya, nah itu psikologis itu yang bikin kita jadi kayak, ya kalau posting lagu sendiri kok jadi ini. Padahal kalau, nah itu setelah keluar dari label akhirnya aku mencoba untuk mencari tahu bagaimana spirit anak-anak indie yang mereka sangat menghargai hasil karyanya, terus juga menghargai hal-hal kecil yang mereka dapat, itu tuh benar-benar kayak dihargain banget. Nah itu tuh sempat hilang di Kotak karena kan itu balik lagi kita sempat ada di label yang memang semua diurusin. Sekarang balik keluar dari label tuh kita kayak ini kita punya anak loh. Ayo kita asuh bener-bener anak kita tuh gedein banget, dipoles gimana caranya nih jadi sesuatu yang memang bisa didengerin sama banyak orang, bisa dilihat sama banyak orang gitu. Ada spirit itu yang mau kita bawa sekarang gitu. Makanya keluar kan terbilang kita masih baru ya keluar dari label. Jadi belum ada karya yang di luar dari label. Jadi nanti nextnya insya Allah di tahun depan. Karena kan sekarang fokusnya di konser 2 dekade Kotak dulu. Tahun depan kita mau bikin karya yang benar-benar kita anak emaskan banget nih. Ya, yang penting spiritnya dulu. Untuk urusan nanti itu didengar sama orang atau enggak, naik atau enggak, kita udah itu semua faktor luck deh. Konser 2 dekade. Kita ngobrolin itu sekarang nih. Konser 2 dekade bulan November tanggal 23. Itu gimana persiapannya? Sudah 100%? Masih berapa persen ya? 70 lah ya, 60 ya. kok makin turun? 60 lah ya. 60 lah, kita masih nunggu sponsor ya, silakan ya. Oh ini dia nih, lebih betul. dekat dengan Kotak. Oke. Iya, kalau persiapan sih kan kita nyambi ya, udah sekitar 60-70 lah. Kalau dari Kotaknya sendiri kita udah nge-list lagu-lagu yang mau kita bawain sekitar 24 lagu. Terus kita kemarin juga udah sempat latihan.
untuk bikin musik yang memang berbeda dari setiap konser kita biasanya. 24 lagu. 24 lagu. Sequencer beda semua dari awal. Oh, oke. Bapak ini yang pusing. Visual bakal ada, kan sekarang lagi zamannya tuh. Iya. Nah itu tugasnya Macu. Oh, Ya. Ya. Tugasnya boleh. Ya sekian persen. Persiapannya ya? Ya sekian persen. Ya. tadi sempat nggak bahas memorabilia. Berarti kan biasanya kalau konser yang udah 20 tahun begini nih, pasti ada apa sih kayak di dekorasi atau nanti di visual gitu. Bakal dibuka semua tuh dari 2004. Foto-foto nanti bakal masuk semua atau? Ya pokoknya kita kemas lah. Kemas karena nanti juga Kerabat Kotak nggak cuma dari Jakarta aja, ada dari Kalimantan segala macam datang. Kita mau membangkitkan lagi semangat kumpul-kumpulnya mereka tuh seperti Kotak ulang tahun yang keberapa ya? 9. 9-10 tahun. 9-10. Itu kan rame banget, kita mau bentuk itu lagi. Nanti visualnya ya kita kemas juga. Ada ya perjalanan Kotak dulu sekarang gitu. Dan untuk dari 24 lagu itu proses pemilihannya kayak gimana? Apakah simply dari yang kalian sering bawain aja saat manggung Enggak, atau? justru sebagian lagu yang sebagian ya, ada yang jarang kita bawain di situ. Oke. Terus lagu yang biasa dibawain kita kemas beda dari sebelum-sebelumnya. Oh. Nah itu yang saya yang pushing. Pushing. Bakal ada ini gak Mas? Bakal ada, biasa kan kemegahan merayakan 20 tahun tuh orkes gitu. Nanti bakal ada keramaian di panggung gak? Awalnya saya coba-coba ya. Gue nungguin lagi. Ya, siul. Awalnya sempat kepikiran. Ah. Dan ternyata secara waktu tidak mencukupi. Oh, oke. Secara waktu tidak mencukupi karena memang kita mencetuskan 2 dekade konser itu aja kayaknya menurut aku masih dadakan. Oh, oke. Masih dadakan, sedangkan membutuhkan orkestrasi yang berapa piece nggak cukup sebulan. Oke. Akhirnya kita putuskan kita pakai orkestra. Insya Allah kalau dikasih umur panjang rezeki kita rayain di ulang tahun Perak. Itu baru ya. Perak Iya. itu berapa ya? 25. Oh, 25. Ya. Iya, oke. Berarti 25 Silver, ya. baru mau mencoba Iya. yang ini ya. Sebenarnya kemarin sudah mencari dan sudah dapat. Saya sudah dapat, tapi aku kurang pede. Iya. Karena memang waktunya terlalu singkat. Iya. Terlalu singkat. Dan itu masalah song list itu aja dan sama berbagai macam aransemennya belum fix. Gimana mau nge-arrange orkestrasi? Betul. Nggak cukup. Karena latihan orkestra beda lagi ya. Betul, nanti dia beda sendiri lagi gitu. Nggak Dari cukup. set panggung sendiri bakal ada yang, apakah bentuknya nanti kotak gitu, tengahnya bolong? Kita pernah kayak gitu. Kita Ulang pernah. tahun 9. Dulu udah. Itu di Pernah apa, kita di klinik 360 ya? Iya, Tapi tengahnya bolong. tengahnya bolong. Oh iya. 360 jadi kotak terus penontonnya di kelingkaran gitu. Itu di ulang tahun. Iya ya, sabar ada ya, sabar ada ya. Mau Oke, makan terus kayaknya. tapi yang kali ini enggak kayak gitu lagi. Enggak, kali ini enggak. Kali ini itu Coba maju. konsepnya Oh, tuh ini pokoknya stage festival. Ya. Oh, oke. Jadi Tribun bener-bener VIP. Oke. pandangan tuh lurus langsung ke panggung Oh, nonton. oke. Oh, basketball hall. Oke, Iya. oke. Menarik. Jadi di semua mau di tribun, di festival, menurut aku pribadi pas ngeliat denahnya semua dapat point of view yang Best point of view. bagus gitu. Iya. Karena lurus semuanya kan, nggak ada halangan. Merch, bakal ada merch apa Pasti. nih? Kaos atau Ada. Oh, itu. Tapi itu oke. bukan ini, Oh, bukan. desainnya beda. Ada beberapa. Jadi ini ya pemirsa.
jersey ini. Ada beberapa. Ada beberapa, salah satunya jersey. ini. Jadi Desain baru. ini desainnya bikin Cua ya. Divisinya Cua. Ya. Oh, mohon maaf. Gimana? Nanti orang salah paham. Oh salah. Bener jersey, tapi bukan desain seperti ini. Ada lagi lebih bagus lagi lah. Oh lebih bagus lagi. Harus percaya diri. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Luar biasa. Dan hanya dijual di konser. Iya, nggak Karena doang. iya. kita, jadi aku iseng sebenarnya kita bikin satu tim. Buat tim produksi juga kita pakai jersey ini. Ternyata peminatnya banyak banget. Banyak yang DM, banyak yang message segala macam komen. Pengen jersey ini. Bikinlah dengan desain kita. update Pengembangan lagi, dari desain ini. Nanti dijualnya cuman pas konser. Oh, Gitu. berarti nanti bakal ada 1:100 gitu Kak? Kan kalau merchandise limited biasanya dikasih. Ini yang dipakai limited juga yang ini. Oh, Ini oke. dari 200 itu ada nomornya, nomor seri. Iya, Itu iya. nanti juga ada. Oh bakal ada. Ada. Oh, itu Kaos lucu. konser juga ada. Soalnya biasanya kalau secondary itemnya dijual, biasanya tengkulak bisa lebih mahal. Oh gitu. Iya bener. Nanti kita pikirkan masalah harga. Nanti ini saya jual Jadi ya. misalnya harganya 300.000 tadi kan ya. Terus limited nih. Kan. Tadi kata Mbak Cho banyak banget yang mau nih. Aduh kehabisan nih. Tiba-tiba nanti ada nih Oh, di iya, e-commerce. iya, Harganya bisa lebih tinggi. Gue jual nih yang angka 19. Iya. Nanti orang yang tergila-gila sama numerologi ngeliat 19. Wah ini nih bau di gue nanti sampai harganya 2 kali lipat. Ya udah untungnya untung di penjual. Ya, bisa. Kita dapat ilmu ini nih, Iya, ekonomi. bisnis nih luar biasa loh. Makasih loh. Thank you kok. Iya betul. Ada harapan khusus gak buat konser 20 tahun ini? Harapannya sih ini kan konser dua dekade kan ya nggak akan mungkin balik lagi ke 20 tahun gitu kan. Iya. Pengennya sih dari kotaknya dan dari kerabat kotaknya tuh bisa ngerasain ambience yang berbeda. Di konser ini kita bikin engagementnya tuh lebih intimate sebenarnya. Humanis ya. Humanis aja kayak kotak ala kadarnya yang ada di sosmed dan di kehidupan nyata gitu. Jadi semua kita pengen semua pulang dari situ tuh dapetin memori yang memang wah untung gue sempetin nonton nih 2 dekade. Karena ya ada beberapa gimmick-gimmick ataupun sesuatu hal yang memang kita cuman berani keluarinnya di konser tunggal yang kita bikin sendiri gitu. Jadi ya pengennya sih kerabat kotak seluruh Indonesia menyempatkan hadir untuk bisa hadir. Bahkan pun buat orang-orang yang mungkin belum pernah nonton konser kotak. Karena kan kalau misalkan konser kotak reguler itu kan ya standar ya. Kita cuma disuruh space. Oke lu cuma boleh bawain sekitar 10-12 lagu. Ya harusnya kan lagu-lagu hits ya doang. Tapi ini enggak, ini konser yang kita buat sendiri dengan kita semua, ide kreatifnya kita semua. Jadi ya pengennya mereka merasakan bagaimana energi yang nanti kita bawain di konser 2 dekade ini. Pas pulang tuh dapet seru juga ya nonton kotak buat orang yang belum pernah nonton Ada kotak. cerita ya? Ada ceritanya. Oke. Dan untuk dari persiapan yang sudah dilakukan dari lagu, dari ini bakal ada tamu kolaborasi? Ada. Apakah dirahasiakan atau? Masih approach tanggal ya. Tapi kadang kan orang mikir kalau kolaborasi itu sesama musisi. Sesama musisi mungkin ada, tapi ada juga yang Enggak bukan mungkin. belok. Sama musisi ada. Tapi ada yang belok. Oh itu cluenya ya. Bakal ada Yang kolaborasi belok. yang belok. Iya. Lucu. Kolaborasi belok. Gimana? Bentar. Beloknya maksudnya di luar musik ya. Iya. Iya. In a good way. In a good way. In a good way. Di luar musik. Iya. Tapi di luar musik. Disclaim aja ya. Iya benar. Kata-kata itu agak aneh ya. Iya. In a good way. Belok in a good way itu gimana ya. Di luar musik maksudnya. Di luar musik. Terakhir mau nanya soal konser, kenapa November dan kenapa tanggal 23 gitu? Apakah teknis saja karena memang tanggalnya di situ ada dan semuanya aman, atau ada hal yang oh iya kita mesti di bulan ini karena bulan ini apa? Soalnya kan kalau saya lihat tanggal terbentuknya 27 September ya. Betul. Ada something
why nggak 27 September gitu? Karena menurut numerologinya kotak itu. Nah itu yang saya harapkan jawaban. Dapat wangsit ya Mbak ya? Iya itu. Oh, iya. Saya sudah mengharapkan jawaban itu. Menurut Nggak ada Feng ya, tapi- Shui, Feng Shui-nya ini ya. Iya itu. Kok nggak ada ya? Nggak ada. Menurut Feng Shui manager kamu di tanggal itu masih kosong. Masih kosong. Tanggal 27 kita full book waktu itu. Oh, Sama. Dan 27 terlalu mepet. Jadi Terlalu memang mepet waktu ide itu. kita untuk bikin konser nih terbilang sangat cepat gitu. Kayak Singkat banget. 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu. Sekarang bulan apa sih? November. Iya, 2 bulan lalu. Kita bikin konser yuk gitu. Jadi manajerku, bikin konser sendiri orang pikir gampang kayak gitu. Jadi ya kita semua sama-sama saling kerja keras nih. Manajernya cari sponsor, kitanya yang bikin Tugas masing-masing. Tugas masing-masing lah semuanya. Jadi pengennya sebenarnya 27 itu. Cuman ya saat itu ada manggung juga ya. Iya, benar. Ada manggung, ya udahlah deh mundurin aja deh, cari amannya itu November. Sama kalau teknisnya mungkin di bulan Desember itu kan udah banyak event-event besar kan. Oh. Biasanya ya kita nggak mau bentrok karena orang nanti akan kebingungan, gue mau nonton mana gitu. Iya. Jadi kita iya. cari waktu yang pas ya nemunya di 23 November. Waduh, itu kerabat Gitu. kotak berarti mesti Hadir. menjaga finansialnya ya. Karena tanggal 23 itu belum gajian biasanya. Betul. Akhir Malah, bulan ya. iya. Maksudnya akhir bulan ya. Iya. Kalau bikinnya Desember lebih habis lagi. Lebih Pak. habis lagi. Tapi bisa lah karena tiketnya sudah dijual dari sekarang ya. Iya sudah. Iya, jadi bisa tuh dibeli dulu sebelum uangnya habis ya. Karena kalau sudah mepet-mepet nanti apalagi kalau walk in itu belum gajian kayaknya tuh. Betul, Iya. betul. Tanggal umum gajian tuh 25 sampai tanggal 1 soalnya. Oh iya, 23 udah kempes ya tuh. 23 udah ngasih sama obat mah itu. Iya. Udah bukan garam lagi udah obat. Kami menerima pay later ya. Gak bercanda ya. Oke, semoga lancar konsernya. Terima kasih banyak, terima kasih. Mohon Ya, doanya. semoga lancar Indo Musik konser. Gram harus datang ya. Harus Betul. datang. Siap-siap, semoga lancar konsernya dan juga semoga kebersamaan kotak ini last long. Amin. Karena ini bukan kali pertama juga Indo Musik Betul. Gram dalam sejarah kami berkembang, kami bekerja sama dengan kotak ya. Betul. Seperti yang tadi udah dicerita nama Mbak Tantri dari zaman masih di label ya. Kita udah IMG beraksi dulu dapat banyak musisi dan beberapa dari musisi yang dulu ikut 10 tahun beraksi itu ada yang sekarang udah jadi musisi yang besar berkarir gitu. Di salah satunya di Jogja kalau nggak salah si Tami Aulia. Oh iya Waktu iya. itu dia ikutan juga. Terus udah gitu banyak deh pokoknya yang ikut di situ dan Oke. akhirnya masih aktif gitu. Jadi ya senang aja melihat perkembangan kotak sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Indo Musik Gram sudah kasih space kami untuk Semoga bisa. sehat selalu dan semangat dalam menjalani perjalanan indie ini. Oke, kami harus mengembangkan spirit. Selamat Semangat menjadi dong. panitia-panitia dari pekerjaan kalian karena job desk-nya sekarang kalian ya, udah bukan. Tapi ternyata seru. Seru ya? Aku ngerasa kayak bener-bener pakai hati jatuhnya sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin pakai hati juga. Cuman kan akhirnya kita cuma terima mana materinya mah. Udah lu. Iya, Kalau sekarang tuh iya, enggak, iya. kita punya karya. Oke, ini karya mau diapain? Jadi kita fokus mau kemana. Jadi lebih ngerasa ngeband lagi malah justru ya. Iya, ngeband. Jadi sekarang ngebandnya bukan cuma Ngeband di dengan panggung, bisnis ya. Tapi juga di off stage ya. Iya, betul. Apalagi udah jadi PT guys. PT Kotak Deras Rezeki bersama. Panjang ya. Ya. Itu doa supaya umurnya kotak panjang gitu. Iya, siap. Mantap kalau gitu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton Indo Musik Talk. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.